Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka. Sahabat santri Lasnu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kembali kita bersama Presiden Laskar Nusantara, Lasnu. Kiai Fuad Riyadi atau kami lebih mengenalnya dengan Gus Fuad Pleret. Gus, merespon pidato yang sedang hangat untuk dibicarakan, yaitu pidato Bapak Isran Nur. Untuk mengarahkan terhadap konten yang akan dibahas, saya coba putarkan videonya. Para habaib yang asli dan palsu. Kalau yang ada di sini palsu semua. Yang asli ini orangnya. Hantu bibinian. Buat kami yang dekat dengan beliau yang... Pernyataan itulah yang menyebabkan sejumlah habib di Samarinda resah. Mereka menilai pernyataan tersebut tidak pantas diungkapkan oleh calon gubernur Kaltim. Kekecewaan mereka bertambah lantaran pernyataan tersebut diungkapkan dalam forum resmi seperti kegiatan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Di majelis-majelis kami dekat dengan beliau, komunikasi dengan beliau dan... Atas dasar itulah sejumlah habib di Samarinda meminta Isran Nur segera menyampaikan klarifikasi sekaligus pernyataan maaf secara terbuka. Alasannya, pernyataan tersebut dinilai melukai para habib di Samarinda. Masalahnya nggak kenal. Kalau kita yang kenal sudah paham lah. Kita pengen sebenarnya hadir saja. Saya hadir untuk karena ini isu nasab ini lagi booming isu nasab. Kita tidak mau isu nasab ini sampai dikembangkan luas lagi. Cukup, jangan sampai ke Samarinda lagi isu nasab ini. Cukuplah ini selesai ini. Jangan digoreng-goreng lah, ya kan? Kita damai. Ya, kita di Samarinda kita pengen pemilu ini damai. Ini kita pengen pemilu damai. Itu saja ini. Pemilu damai, isu nasab jangan dikembangkan di Samarinda. Ya kan? Karena Pak Isran juga kita punya orang tua, kita sama-sama dengan ini kita atur lah gimana supaya jangan sampai membesar ini berita kan. Ya, ini dari forum apa atau lembaga? Nama apa itu? Nama Samarinda. Tidak hanya memberi kesempatan kepada Isran Nur untuk menyampaikan maaf. Demikian Gus video pidato Bapak Isran Nur. Bagaimana pendapat Gus Fuad? Tentunya yang lebih mengenal Kalimantan. Yang secara haplogrup hasil tes DNA Gus Fuad ada beberapa persen ada darah Kalimantan. Apa yang Gus Fuad fahmi tentang hantu bebinian atau Habib Bebinia? Sepengetahuan Gus Fuad. Saya itu jejak DNA-nya Kalimantan Selatan itu cuma berapa persen tuh? 10% nih. Jadi makanya mungkin di antara penonton ada yang bisa memberikan arti yang pasti ya, hantu bebinian tuh maksudnya apa gitu. Jadi kalau sekilas sih saya tahu hantu ya hantu. Bebinian itu kan perempuan. Hantu perempuan kan bisa. Jadi Habib itu berarti hantu bebinian ya berarti apa jenis suster ngesot contohnya. Lah kan itu hantu perempuan. Bisa juga hantu bebinian itu ya keterbatasan saya. Hantu bagi perempuan. Nah, itu cocok juga karena suka nyodok. Suka nyodok atau begal apem bebinian kan bisa juga. Kemudian, apa respon Gus Fuad terkait pidatonya Bapak Isran Nur yang memang polemik nasab Habib Ba'alwi ini sedang menjadi sorotan publik? Itu menurut saya itu min ayatillah. Termasuk ayat dari Allah gitu. Dari Tuhan. Meskipun konteksnya itu humor bergurau gitu ya, tapi sebenarnya bahkan tidak ada selembar daun pun yang gugur, kecuali kan itu sudah ada di Lahul Mahfud kan itu. Begitu juga apa yang disampaikan Pak Isran Nur ini mengenai Habib itu adalah hantu bebinian. Itu menurut saya apakah beliau sengaja atau tidak sengaja, itu tentu saja dalam kategori fi masyiatillah, dalam kehendak Allah sebagai tanda-tanda gitu. Karena kita pada saat bersamaan kan juga lagi rame membongkar kepalsuan nasab para habib. Dan itu. Yang kedua juga itu ternyata kaitannya kan juga dengan pemalsuan nasab, dengan upaya-upaya okupasi terhadap Indonesia, penguasaan terhadap Indonesia.
Dan dalam konteks di Kalimantan, kenapa Tuhan itu menggunakan lisannya Pak Isran Nur untuk mengucapkan itu? Bagi saya itu nanti hanya itu, mohon maaf ya, elit-elit agama yang masih dalam tanda petik itu, apakah karena karakter mereka yang lebih cenderung menggunakan pendekatan tasawuf atau bagaimana. Tapi memang faktanya itu elit-elit agama Islam, elit-elit dalam tanda petik NU di seluruh Indonesia ini, yang paling belum bereaksi itu Kalimantan. Artinya di antara pulau-pulau yang lain di Nusantara ini bisa dikatakan Habib itu paling bisa mencengkram saat ini itu, ya, cengkramannya paling kuat itu di Kalimantan. Termasuk Kalsel, termasuk Kaltim gitu. Nah, tuan guru di sana itu ya pasif gitu. Padahal publiknya kan sudah sangat geram gitu Habib ya. Nah, ini makanya Tuhan itu menggunakan lisannya Isran Nur untuk mengucapkan Habib itu hantu bibinian itu. Gitu. Nah, apa mau dieksplor lagi dari perspektif politik? Boleh. Gitu. Jadi ini juga sekaligus mengingatkan, karena kemarin itu Ibu Khofifah Indar Parawansa kan juga mengundang Habib Syekh. Dan itu direaksi juga oleh publik kan. Saya juga sudah membuat pernyataan mengenai sikap saya secara pribadi maupun sebagai presiden dari LASNU. Wah, aku ya presiden Mas. Itu mengenai bagaimana kita itu harus bersikap. Jadi pada intinya gini, apa yang disampaikan oleh Pak Isran Nur, salam hormat saya untuk beliau, terlepas dari sengaja tidak sengaja itu mengingatkan kita kepada perlunya kita itu bersikap di dunia politik. Maksudnya itu bukan kita ikut partai, bukan. Maksud saya begini, sebagai contoh misalnya Mas Rifki, kenapa kita itu kemarin, kita agak flashback dikit lah, karena yang sakit hati sama Pak Jokowi kan masih banyak, jadi ya kita anu sedikit lah, kita bikin tambah sakit hati lah. Kenapa kita itu nggak jadi dukung Pak Ganjar? Ya karena waktu itu kita menilai Pak Ganjar itu lebih dekat ke Habib daripada Prabowo Gibran. Meskipun ada LBY di situ. Nah iya, meskipun ada LBY di situ kan cuma jadiin boneka saja. Tapi kita melihat bahwa pengaruh para Habib itu lebih kuat mencengkeram Pak Ganjar daripada Pak Prabowo kan itu. Makanya kita beralih, enggak lah. Kalau yang capres satunya kan jelas mereka didukung oleh Rizik Syihab yang sekarang lagi kabur minggat. Mudah-mudahan tidak pernah kembali ke Indonesia kan. Amin, diaminkan ya para penonton. Soalnya kalau di Indonesia bikin ribut aja kan. Itu sepertinya harapan hampir seluruh netizen gitu ya. Amin. Nah ini kembali ke ucapan yang diucap apa itu Pak Isran Nur itu ya. Jadi mungkin putra-putri bangsa Nusantara ini semua harus mengambil sikap di dalam pilkada nanti. Dengan cara kita menghukum siapa saja yang rendah pembelaannya terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya itu mereka dekat dengan Habib. Karena Habib itu bagi saya kan membahayakan Pancasila, membahayakan Bhinneka Tunggal Ika. Nah siapa saja cagup, cawagup, atau cabub, cawabub, itu yang lebih dekat kepada para Habib, yang didukung oleh Habib, nah itu harus kita jauhi. Jangan kita pilih. Kita harus melakukan gerakan itu. Misalnya ada 3 cagup. Nah ini semuanya itu menggunakan Habib. Nah kita pilih yang paling tidak menggunakan, yang paling jauh dari Habib. Kalau ada 3 cagup atau cabub, yang satu dekat dengan Habib, yang nomor 2 agak dekat, yang nomor 3 jauh, apalagi memusuhi, pilih yang jauh dan yang memusuhi. Gitu loh. Kita tunjukkan kekuatan kita, jangan oh ini nggak ada kaitannya dengan isu nasab. Enggak, ini isu nasab macam-macam bagian dari pembelaan kita kepada Pancasila, kepada bangsa dan negara. Saya jadi ingat omongannya si Mas Gusmar KBN Nusantara. Seandainya kemarin Pak Ganjar itu menang, mungkin di mana-mana itu ada majelis sholawat Habib di seluruh Indonesia diprogramkan itu. Karena waktu jadi gubernur itu
Ada program kayak gitu itu di masing-masing kabupaten. Jadi Jawi, Cagup, Cawagup, Cawabub, Cagup, Cawagub, Cawabub, calon gubernur dan wakilnya, calon bupati dan wakilnya, jauhi yang dekat dengan Habib. Pilih yang paling jauh dengan Habib. Syukur-syukur kalau ada calon yang anti Habib, nah itu harus kita dukung supaya menang. Nah, gitu loh Mas Rifi. Ini dari lisannya Pak Esranur ya. Makanya Pak Esranur jangan minta maaf, jangan terus gas, Pak. Iya, Bapak meskipun usianya lebih sepuh dari kita-kita, ternyata lisan Bapak itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan bangsa ini gitu loh. Di tengah tokoh-tokoh agama Kalimantan Selatan yang karena mungkin alasan pendekatan tasawuf itu nggak berani ngomong gitu. Nggak berani melindungi umat lah, Bapak itu nggak sengaja malah melindungi umat ya.